Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulal amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain fa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah. Sungguh tidak pernah ada faktor kebetulan apapun yang terjadi di muka bumi ini, semua berada dalam kudrah dan iradahnya Allah. Termasuk pertemuan kita subuh kali ini. Atas bimbingan Allah, inayah Allah, sehingga kita bisa berkumpul di studio TVRI ini untuk mengikuti tarbiyah rabbaniyah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji kali ini senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, sehingga lebih memantapkan kekuatan hati kita untuk terus bercinta dengan Allah dan Rasulnya. Dan Alhamdulillah hari ini telah hadir bersama kita murabbi ruhina abangku tercinta Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat abang? Alhamdulillah. Semua keluarga? Alhamdulillah. Dan terus mendoakan untuk kesehatan para jamaah insyaallah. Semua insyaallah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadir juga bersama kita narasumber Ustadz Nurmawan yang telah menulis buku Keajaiban Zikir dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti hari ini bisa berbagi pengalaman. Sampai Ustadz punya inspirasi untuk menulis buku Keajaiban Zikir yang berkaitan dengan dakwah-dakwah abang tercinta Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Baik saudara-saudaraku kekasih Allah pecinta Rasulullah, sebelum kita menerima ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, terlebih dahulu kita lenturkan hati kita untuk menerima hidayah Allah dengan menyimak, mengkaji, kemudian merenungi, menghayati kalam-kalamullah yang insya Allah akan disampaikan oleh Akhinal Mahbub Ustadz Zaini Haki dengan sari tilawah Herman Hadi yang akan membacakan Quran Surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 44. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين
المؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberikan rahmat kepadamu dan para malaikat memohonkan ampun untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Walillahilham, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sungguh indah kalam-kalam Allah yang kita simak bersama pagi kali ini. Dan subhanallah membawa kesukaan jiwa yang luar biasa. Maka karena itu tidak pernah ada obat hati yang terindah supaya Allah berikan kedamaian, ketentraman, keselamatan, kecuali saat dimana kita mengingat, berzikir, menyebut asma Allah dan menyimak kalam-kalamullah. Bahkan Al-Quran adalah zikir yang terlengkap dan terindah di muka bumi ini. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan simak kajian kita kali ini dengan murabi-murabi kita yang sudah hadir di tempat ini. Dan Alhamdulillah hari ini hadir bersama kita Ustadz Nirmawan yang telah menulis buku The Miracle of Zikir. Sebuah buku yang dihadirkan menyimak tausiah-tausiah bangku tercinta Ustadz Muhammad Arifin Ilham dengan berbagai macam kehidupan yang beliau jalani sehari-hari, sehingga insya Allah dengan buku ini timbul tahadus bini'mah untuk menyampaikan hikmah dan nikmat-nikmat yang selain Allah berikan kepada kita, sehingga insya Allah kita bisa terus belajar, mengingatkan, mengkoreksi untuk menuju perbaikan dan kebaikan. Karena itu kepada Akhina Mahbub, Ustadz Nirwan mungkin bisa disampaikan apa alasan menulis buku ini, kemudian apa tujuannya, supaya insya Allah buku ini pun bisa menjadi bahan tarbiyah untuk para jamaah sekalian. Lihatkan bukunya. Dipersilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Mahfufillah Ustadz Muhammad Arifin Ilham, Ustadz Nata serta jamaah dan pemirsa TVRI. Buku ini berjudul The Miracle of Zikir, di mana dahulu sebelumnya, mungkin sebelum kenapa saya menulis buku ini, ingin bercerita sedikit kenapa akhirnya tersusun buku ini. Berawal ketika berkenalan saya dengan Ustadz Arifin, saya kenal Ustadz Arifin sejak sekitar tahun 2007-2008. Berawal dari badminton, main badminton, kemudian Ustadz Arifin ini dalam berdakwah kan tidak kenal waktu dan tidak kenal tempat, artinya di mana dan dalam situasi apapun beliau berdakwah. Dalam berdoa pun tetap berdakwah, tetap ada tausiah di situ. Kemudian ini berawal koleksi pribadi sebenarnya. Jadi setiap beliau berdakwah, beliau menyampaikan, itu saya kumpulin, saya catat di koran. Kemudian ketika badminton,
saya ingat, saya catat, kemudian saya kumpulkan ya, di media yang belum disusun menjadi buku, saya kumpulkan. Kemudian ada pemirsa nanya, kok di badminton ada dakwah? Ya, kita main badminton dari jam 6 ya sampai jam 10. Iya. Jam setengah 8 break, duduk semua, lalu mendengar tausiah. Ada halaqah di situ dan ada guru-guru yang hadir. Itulah yang terjadi. Nah, disitulah Dermawan ini pemain yang bagus. Ya, tapi main dengan Ustadz, alhamdulillah selalu mengalah. Bukan kalah, garis bawahi. Bukan kalah, tapi mengalah. Ya nggak boleh dong, masa Ustadz disemes? Nggak boleh. Walat Ya. Terus Dermawan, nah ini buku yang beliau tulis ya. Ustadz Muhammad Arifin Ilham ini bukan Arifin penulisnya, bukan. Tapi ceramah-ceramah Arifin yang beliau ikuti di mana saja, bahkan juga pernah beliau ikut satu kendaraan dengan Arifin. Di mana saja rajin banget Dermawan ini. Sehingga beliau tulislah, dan ini dakwah-dakwah Arifin. Tentu di sana sini banyak kekurangan, bahkan kesalahan. Maka sangat terbuka dengan kritik ya ikhwah. Tapi Arifin senang. Ya, ini bagian dari dakwah, ini bagian dari amal jariah, dan ini bagian dari ilmu yang bermanfaat. Allahu Akbar. Teruskan, akhi Dermawan. Kemudian saya kumpulkan itu, saya koleksi sendiri. Dan ini penyusunnya berdua, saya dengan saudara Lutfiansyah, beliau juga hadir di sini, Ustaz. Iya. Kita berteman ya, sudah seperti saudara, Ustaz, sejak sudah nikah? Udah, Ustaz. Beliau anak kedua, saya juga 2. Alhamdulillah. Tapi waktu ketemu Ustadz dulu kan masih bujangan. Masih bujangan. Iya. Ya, setelah itu akhirnya nikah. Alhamdulillah punya anak kembar 2 dan namanya dari Ustadz juga waktu itu. Iya, kembar 2 dan namanya dari Arifin. Iya, Ustaz. Siapa namanya? Sabita Urfa dan Sabita Lutfa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau mau minta nama sama Arifin senang sekali kasih nama. Tapi syaratnya hadir di majelis zikir. Selesai zikir, Ustadz minta nama, Ustadz kasih namanya. Malah kemarin ada ini sedikit ya Ustadz Nata. Iya, Bang. Ketika zikir di Jakarta Timur, di antara jamaah itu ada yang pegang anak nangis terus. Selesai zikir, Arifin samperin bayi itu. Ternyata namanya Muhammad Arifin Ilham. Subhanallah. Jadi habis dicium, didoain, diam. Rupanya belum izin, rupanya tuh. Izin dulu. Allahu Akbar. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah jaga Arifin ya. Amin. Istiqomah dalam dakwah. Amin. Insyaallah. Jangan-jangan nanti dicabut nyawa kan. Allahu Akbar sampai husnul khatimah. Jadi namanya tetap bagus. Insyaallah. Mudah-mudahan. Ya, takut Ustaz, takut. Nggak ada yang boleh takuti dari orang yang berjalan di jalan Allah itu kecuali terjerumus dalam kemaksiatan. Makanya kita minta selalu istiqomah. Amin. Allah jaga. Dan salah satunya berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan guru-guru kita supaya ada semangat untuk taat. Karena setan ngincar terus nih. Lanjutkan akhir Dermawan. Kemudian setelah saudara saya ini, Lutfiansyah ini juga aktif dalam penulisan, Ustaz. Beliau juga penulis juga. Kemudian dan sering ikut Ustaz juga. Ya, dalam setiap ada kesempatan beliau ikut. Walaupun tidak ikut, kita selalu kadang lewat internet, lewat ada media apapun ya kita jadikan sarana buat baca tausiah Ustaz. Gitu. Nah, akhirnya kita sering berbicara. Kemudian beliau baca juga. Ini bagus kalau untuk jadikan buku gitu, mudah-mudahan bisa jadi sarana dakwah. Dan akhirnya beliau coba, kita susun, kemudian saya menghadap Ustadz dan Ustadz merespon dengan baik. Akhirnya tersusunlah buku ini yang berjudul The Miracle of Zikir. Kenapa namanya The Miracle? Dari berbagai sumber yang kami baca, dari hadis, dan memang zikir yang dilaksanakan dengan secara terus-menerus, istiqomah akan melahirkan sebuah keajaiban gitu. Dan kenapa latar belakangnya Ustadz Arifin Ilham? Karena ya pengalaman pribadi juga, saya juga zikir itu kan ada zikir lisan, zikir hati, zikir lisan, dan zikir amal. Insya Allah beliau sudah mengamalkan 3-tiganya gitu ya. Zikir amal itu terpancar karena adanya zikir hati dan zikir lisan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah tersusunlah buku ini, The Miracle of Zikir, yang tujuan utamanya mudah-mudahan membawa perbaikan dan kebaikan, khususnya buat kami sebagai penyusun dan umumnya buat semua yang membacanya. Allahu Akbar walillahilhamd. Ini indah ya. Jadi setiap hadir buku ini baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kebayanglah guru-guru Arifin gitu. Ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Maka itu tidak pernah kita melupakan
mendoakan guru dalam setiap doa kita. Makanya setiap selalu doakan, ya Allah rahmati ampuni guru-guru kami yang membimbing kami mengenalmu ya Allah. Dari guru-guru. Makanya guru-guru kita yang mengajar ngaji dan sebagainya itu, tengoklah. Dan Arifin biasakan setiap Ramadan itu mengunjungi ulama-ulama, mengunjungi guru-guru. Silaturahim. Ya, karena cinta. Nah, ini beliau menulis di sini tentang zikir hati. Itu hati memang mulai dari zikir itu kan dari hati dulu, Ustaz. Betul. Hati yang ada imannya. Nah, kalau iman itu semakin kuat, maka hamba itu semakin kuat zikirnya. Makanya yang dipanggil berzikir itu hamba yang beriman. Tadi Tauhid Rabbani ini dibacakan. Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah zikran katsira, zikir yang banyak. Nah, makin kuat iman, makin kuat zikirnya. Nah, lemah iman, lemah zikir. Kalau tidak ada iman, tidak mungkin dia menyebut nama Allah. Tidak beriman sama Allah. Nah, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, iman inilah yang membuat ia selalu ingat Allah. Karena itu hamba yang terjaga imannya, maka terjaga zikirnya. Nah, dari sekian hikmah zikir di sini kita temukan ya 100 lebih hikmah zikir itu. Puncaknya adalah hafizallah qalbahu fi dzikrihi. Allah jaga hatinya selalu ingat Allah. Nah, kalau hati selalu terjaga ingat Allah, nah buahnya itu akhlak yang mulia. Betul. Dia tidak pernah merasa sendiri, alone but never lonely. Sendiri tapi tidak pernah sendiri. Disitulah buahnya ikhlas, karena dia selalu ditatap oleh Allah, didengar, diperhatikan. Allah tahu hatinya, Allah tahu keadaannya. Nah, itu yang buat dia nikmat ibadah, bangun tengah malam, di keheningan malam itu dialogis dia dengan Allah, ia bisa nikmati. Inna nasyi'atal laili asyaddu wat'aw wa aqmuqila. Di kendaraan air matanya bisa netes ya. Tes gitu. Aduh nikmatnya ya Allah, hamba cinta padamu. Jadi bisa ngomong cinta di kendaraan dia. Karena keagungan Allah yang luar biasa ya Allah, Allahu Akbar. Allah. Jadi melihat apa saja karena hatinya sudah iman. Jadi melihatnya dengan iman. Mendengarnya dengan iman. Makanya Arifin selalu menerjemahkan pribadi zikir itu hatinya diam-diam doa. Dia ngeliat ini doa, dia ngeliat ini doa. Apa saja geraknya doa. Lihat anak kecil Fahri, biarkan abang ya sampai hadir tertidur. Ini anak saleh. Dibawa oleh kakeknya mayor CPM. Wah. Dan Arifin bersahabat sama beliau dari bujangan, dari tinggal kos di Pasar Minggu. Persahabatan kita mudah-mudahan sampai di akhirat ya Bang ya, dalam ridha Allah. Amin, karena kita saling cinta karena Allah. Ya Allah. Mungkin juga Bang di sini jamaah banyak merasakan dari hasil zikir yang terus-menerus kita lakukan. Kita juga teringat ketika bagaimana membentuk majelis zikir Az-Zikra yang hanya 9 orang, 7 orang, 15 orang. Bahkan ketika itu zikir kita masih dalam kondisi semangat, tabligh akbar, kemudian pelan-pelan subhanallah sampai banyak dihadiri ribuan orang ya. Naik kereta api. Jadi naik kereta api kita subhanallah. Dikasih amplop, kemudian di kereta api itu kan banyak yang minta-minta tuh. Kasih pulang alhamdulillah tinggal amplopnya doang. Tapi senang gitu. Allahu Akbar. Naik Vespa, ya, naik angkot, semua kita nikmati dan selalu berzikir. Baik Abang, mungkin itu prosesnya saja kita menuju majelis zikir ini, menuju ridha Allah, tapi semuanya hakikatnya Allah yang telah memberikan aturan main indahnya zikir ini. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ini yang buat orang beriman rendah hati. Subhanallah. Tidaklah kalian mencapai kehendak kalian begini begitu, sebenarnya Allah lah yang berkehendak begini begitu. Allah yang ngatur kalian. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimakumullah, mudah-mudahan kebersamaan zikir kita tidak hanya menghantarkan hanya sebuah proses zikir lisan, lalu akan melahirkan zikir amal, sehingga terlahir adalah kepribadian mukmin yang berzikir akhlakul karimah, baik kepada sesama, tetangga, keluarga. Bahkan mungkin kita bisa melahirkan kebaikan-kebaikan untuk negeri tercinta ini. Karena itu jangan pernah tinggalkan zikir. Dengan kemampuan kita mengingat Allah, niscaya Allah akan ingat kita dan Allah akan bimbing kita.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang saleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, insyaallah Gusti Allah mencukupi. Oh hati ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang saleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, insyaallah Gusti Allah mencukupi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitulah cara Allah memberikan obat penyejuk hati dengan zikir menyebut asma terindahnya. Dan mungkin ikhwatal iman rahimakumullah, hikmah-hikmah yang terkandung dalam zikir yang terus kita lafadkan, yang terus kita sebut, yang terus kita ucapkan, yang terus kita ingat dalam hati, tentu akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan dengarkan hikmah-hikmah dari zikir yang terus-menerus kita lakukan. Silahkan Abang untuk menyampaikan terlebih dahulu. Kemudian kita akan menyapa jamaah. Ikhwah, tadi Taujiah Rabbani, kembali kita rujukannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Hamba yang banyak berzikir itu pagi, petang, subhanallah, itu mendapat rahmat dari Allah. Ya. Kemudian didoakan para malaikat. Subhanallah. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Mereka Allah keluarkan dari kegelapan menuju cahayanya. Dari kegelapan. Nah, alhamdulillah sekarang mu'allaf lewat majelis sudah 557. Subhanallah. Ya, mu'allaf. Ya, alhamdulillah ini rahmat karunia Allah. Kemudian yang tadinya maksiat bertaubat. Subhanallah. Nah, kemudian yang taubat menjadi taat. Kemudian yang taat menjadi istiqamah. Allahu Akbar. Nah, karena itu ada pilarnya, bukan ansi zikir, dia majelis zikir, selesai, bubar. Enggak. Ada amalan harian. Begitu dia zikir, dia nangis, ya fitrah nangis itu. Kok nangis ya Ustaz? Ya dalam Quran disebut orang kalau sudah khusyuk nangis kok. Harru sujjada wa bukhiya wa yakhirul qan yabqun wa yaziduhum khusu'a.
Karena khusyuk dia nangis, karena nangis dia tambah khusyuk. Dan itu bukan acting atau bukan yang dibuat-buat. Enggak bisa. Kita sering-sering menyampaikan. Enggak peduli ada kamera enggak ada kamera. Subhanallah. Enggak, karena Allah tahu hati pikiran kita. Malah dengan kamera TVRI menjadi media dakwah. Arifin bangga sekali melewati dakwah media ini. Bangga menyebut nama Allah sehingga didengar pada makhluk semuanya. Bangga kita menyebut nama Allah. Bangga diri, na'udzubillahi min dzalik, tanda orang lemah iman dan lemah akal orang yang bangga diri. Jadi kalau nulis buku ini dipamerkan bukan ria-riaan, bukan. Ini dalam rangka mencari ridha Allah Jalla Jalaluh. Ini media dakwah. Media dakwah. Ustaz saja enggak royalti, enggak ada. Ada bilang Darman minta royalti Ustaz. Enggak ada. Malah bukunya dibagikan pada guru-guru. Kalaupun dikasih Ustaz buku, biar dikasih ke guru-guru. Ada orang nggak mau ke masjid. Kenapa nggak ke masjid? Takut riaknya nggak ke masjid ya. Sudahlah, mau dipuji mau dihina sama kok bagi orang yang berzikir. Bahkan abang sering nyebutkan di balik tawadu ada riak yang tersembunyi. Iya, ada orang yang rendah-rendah hati ternyata dia meninggikan mutu dia. Sudahlah, orang kalau sudah selalu Allah natap hati dia hanya karena Allah dan semuanya dijadikan alat untuk berdakwah. Nah, dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya Allah. Maka itu jamaah zikir adalah jamaah taubat. Dari awal kan Arifin menyebut majelis zikir itu majelis taubat. Cuma kalau disebut taubat kan orang rasanya malu. Ngapain datang? Tobat ya. Ya Allah. Padahal memang di dalamnya bertaubat. Dan di dalamnya itu yang bertaubat di Arifin. Jadi jangan ada kesan bahwa Arifin paling suci, paling benar, paling baik, paling na'udzubillahi min dzalik. Justru belajar jadi MC, jadi ini semua. Nggak ada diri kita, yang ada hanya Allah, yang ada keagungan Allah, kemuliaan Allah, keindahan Allah. Dan itu yang buat kita bersama-sama minta ampun kepada Allah. Jadi sama-sama. Allahu Akbar. Bahkan Allah melarang kita merasa paling suci kan. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqaa. Nah, akhirnya ketemulah sahabat-sahabat nih teman-teman. Temunya di halaqah ilmu, halaqah zikir. Coba ya, Pak Dudung dulu. Pak Dudung ini dulu nggak suka zikir. Apa dulu lu mandang orang berzikir itu apa dulu? Bilang aja yang jeleknya nggak apa-apa kok. Ngelihat orang zikir itu apa dulu Pak Dudung? Silakan Pak Dudung. Jadi pada waktu itu saya lihat orang berzikir kumpul-kumpul ngapain itu zikir. Iya bang, ngapain gitu ya? Ngapain zikir-zikir gitu kan? Dan menghindar terus lagi ya? Ya selalu panggil Ustadz, saya kadang-kadang kirim salam aja dulu dah. Jadi beliau ini dekat kali rumah dengan Arifin ya. Beliau dekat, dan kalau dekat Arifin menghindar karena takut diajak apa bang? Karena takut suruh zikir Ustadz. Iya. Sekarang kapan abang mulai tertarik zikir itu? Alhamdulillah Ustadz, saya selama ikut zikir artinya saya ditarik sama Ustadz. Jadi pada waktu itu saya ketemu Ustadz itu memang kepergok lah orang Depok bilang. Jadi nggak bisa menghindar. Waktu itu nggak bisa menghindar saya. Dia bilang, Bang, sudah waktunya abang ikut Arifin. Subhanallah. Jangan nggak ikut Arifin Bang. Abang dulu sama Arifin, jadi ikutlah Bang sekarang. Sudah waktunya, saatnya. Kata Ustadz waktu itu, abang janji dengan Arifin ya Bang, nanti subuh abang saya tunggu di masjid. Saya bilang waktu itu, ya Ustadz, insya Allah saya tepati janji. Kemudian pada subuh itu saya datang Ustadz, sekalipun berat pada saat bangunnya. Luar biasa bangunnya itu, mau bangun subuh itu rasanya berat sekali. Takut nggak bangun, takut saya nggak punya janji, takut nggak tepat. Alhamdulillah pada saat itu saya tepati janji saya dengan Ustadz subuh, dan dari situlah saya kemudian tidak putus lagi subuh sampai hari ini. Allah sampai akan datang insya Allah saya jangan putus subuh di masjid. Allah. Karena dengan taat ibadah luar biasa Ustadz, hikmah dari zikir ini buat saya mau perubahan pada diri saya. Allah. Yang dulunya tidak bisa bangun malam, sholat malam, sekarang alhamdulillah saya dawamkan sholat malam. 2:30 pagi saya bangun saya Ustadz. Sejak mulai subuh itu sampai sekarang insya Allah. Ya Allahu Akbar. Jadi 2:30 pagi sudah bangun, saya mandi, saya berpakaian, dan pakaian itu saya siapkan dari sebelum tidur. Saya sudah siapkan pakaian ini, yang pakai masjid ini kainnya ini, bajunya ini, kaosnya ini. Allahu Akbar. Dan beliau pun bersama Bang Haji Agus Badios, Abi Naseh ya. Jadi indah dipertemukan oleh Allah jadinya. Kepergok ya Bang. Pada waktu itu kepergok Ustaz, jadi nggak bisa menghindar saya. Iya. Tapi luar biasa buat saya Ustaz, terima kasih luar biasa. Artinya saya dari
kegelapan menjadi terang, saya bilang tadi. Subhanallah. Menjadi bahagia sekarang saya ini. Ya. Dengan berzikir ini saya luar biasa Ustaz. Jadi tenang batin, pikiran Yang senang gersang. bukan hanya abang, keluarga, sahabat-sahabat. Begitu ketemu, Dudung udah berubah ya. Jadi begitu. Ya memang kaget semua Ustaz, kawan-kawan tuh. Iya. Jadi alhamdulillah mereka senang semua. Alhamdulillah. Yang terutama senang ya buat diri saya dan keluarga saya Ustaz. Iya, iya. Nah, ini Artinya juga saya dari kegelapan menjadi terang Ustaz bilang tadi. ada juga di depan kita Bang Faisal. Beliau Iya. ini karate dan 2 sudah. Allahu Silakan, Akbar wa Abang. ilham. Gimana kisahnya Bang Faisal tertarik zikir ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Allah, di mana saya itu diizinkan oleh Allah untuk berteman, bergaul dengan orang-orang soleh, di mana alhamdulillah saya menemukan kesejukan hati. Saya berzikir, di mana saya itu bergabung dengan Majelis Haji Qro yang dipimpin oleh murabi kita Ustadz Arifin Ilham. Saya lebih sejuk, merasa lebih tenang, lebih bersabar dalam menghadapi sesuatu, lebih ikhlas dalam menghadapi masalah. Alhamdulillah di sini Allah pertemukan saya dengan orang-orang soleh. Amin. Yang mana saya itu tadinya belum kenal zikir, sehingga dengan kenal zikir ini saya lebih banyak memanfaatkan waktu saya untuk beribadah kepada Allah. Allahu Akbar walillah. Alhamdulillah, banyak terima kasih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan Terima beliau- kasih Allah. Tinggal satu rumah, satu komplek ya di Masjid Jabal Az-Zikra. Dan Kebetulan- beliau adalah pimpinan halaqah Israq setiap subuh. Alhamdulillah di sini kebetulan Ustadz amanahkan sama saya sebagai ketua halakoh pada subuh. Iya. Alhamdulillah. Senang. Jadi kita berkumpul selalu Kebetulan- setiap subuh bersama Bang Faisal ya. Kebetulan saya tinggal ya satu kompleks sama Ustadz di perumahan Azikro, Jalan Tawadu 3 nomor 1. Wah, dan beliau senang sekali karena tinggal dekat dengan Ustadz. Saya nggak mau pisah dengan Ustadz dunia akhirat. Bilang ya Allah kabulkan doa kami. Amin, semua. amin. Beliau saking sayangnya sama Ustadz, karena Ustadz itu kan penyayang hewan. Beliau kasih ayam jantan ayam apa namanya? Ayam pelung Ustadz. Ayam pelung. Ayam pelung. Akhirnya alhamdulillah ayam jantan pelungnya Ustadz kasih 2 betina. supaya tidak beda, sama ya dengan yang punya rumah. Dan alhamdulillah rukun damai ya. Rukun. Allah Sampai ngeremin aja berdua Ustadz. Ini tidak Bertelur, boleh dusta ya ngeremin ikhwan dalam dakwah. Damai, rukun. Jadi itu ayam anehnya ngeram satu kurungan. Dua-duanya. Jarang terjadi kan, biasanya ribut tuh. Damai. Nah, makanya tanyakan pada ayahanda Ustadz Furqan. Beliau imam lama di Amerika, Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pengalaman zikir ini yang tadi dikatakan oleh Akhi Darmawan, bahwa zikir yang secara istiqomah dilakukan akan melahirkan keajaiban. Bukan suatu keajaiban, tapi keajaiban-keajaiban. Dan ini pengalaman saya sudah banyak sekali merasakan, karena sejak tahun 67 saya melakukan zikir. Itu beberapa tahun kemudian sudah mengalami hal-hal yang sungguh istimewa. Kebetulan pada suatu ketika di tempat saya berdiri bersama banyak orang, itu terjadi zaman-zaman dulu, masih zaman-zaman kompas-kompas, malak-malak. Ya. Itu ketika terjadi peristiwa seperti itu, karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala, berkat kekuatan zikir, ternyata pada saat datang ke tempat saya dia lewatin saja. Seolah-olah saya tidak ada di situ.
Ini adalah perlindungan Allah, karena orang-orang yang banyak berzikir dan secara istiqomah itu akan merasakan kenyamanan, ketentraman, dan keamanan. Dan ini ternyata bukan dirasakan pada saat saya di sini saja. Ketika saya berada di negeri Paman Sam, itu ada daerah-daerah yang juga dinyatakan sebagai daerah-daerah keras, daerah-daerah yang sering terjadi hal-hal seperti itu. Ini pun terjadi seperti peristiwa yang sama. Ketika orang yang berlalu lalang di daerah suatu tempat itu banyak dilakukan intimidasi atau kekerasan oleh orang-orang yang terkenal di sana dengan geng-geng black people dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya lewat, dan kebetulan ada beberapa teman yang ikut, itu seolah-olah mereka nggak peduli dan tidak melihat kita. Kita lewat saja dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman. Sampai ke tempat teman yang kita tuju, mereka bertanya, nggak ada apa-apa tadi di jalan. Alhamdulillah nggak ada apa-apa tuh. Itu biasanya kalau lagi ngumpul-ngumpul begitu mereka dalam keadaan mabuk, dalam keadaan kurang sadar, dalam keadaan yang tidak mengenal siapa yang dihadapi, mereka melakukan hal-hal yang bersifat kekerasan. Subhanallah, indahnya zikir kalau mau diungkapkan menyebabkan kita akan semakin cinta akan zikir. Amin. Allah. Subhanallah. Inilah kelebihan daripada orang-orang yang dekat dirinya kepada Allah. Niscaya Allah akan senantiasa mengirim malaikat-malaikatnya untuk melindungi kita, memayungi kita dari hal-hal yang bersifat kekerasan dan lain sebagainya. Allah. Subhanallah, dan ini menjadi satu tazkirah yang tadi dikatakan melahirkan keajaiban adalah merupakan dakwah pengikat untuk diri kita lebih mencintai zikir, dan juga bagi orang-orang yang baru ingin berzikir atau baru memulai berzikir, melihat keajaiban-keajaiban yang lahir, mereka akan menjadi pencinta-pencinta zikir. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, ada Ayahanda Kiai Haji Nur Sasi. Ya, beliau dari Al-Azhar dan selalu ikut majelis zikir. Tapi beliau dengan rendah hati, jamaah beliau banyak, beliau mengajar. Tapi duduk di pojok. Ini juga kalau Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolong ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang masalah zikir, tentunya kita tahu hasil daripada kita zikir adalah kita mendapatkan suatu ketenangan diri. Setiap kita pasti ingin hidup tenang. Nah, oleh karena itu, bagi orang-orang yang berzikir, di samping berusaha bagaimana dirinya tenang, keluarganya tenang, masyarakatnya diinginkan tenang, dan juga negaranya juga diinginkan tenang. Oleh karena itu, bagi kita apabila ingin mendapatkan suatu ketenangan, baik kita sebagai orang biasa atau sebagai orang luar biasa, mari sama-sama kita mencari cara yang menurut kita yang kita mampu untuk kita berusaha berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wabtaghu ilaihil wasilah. Apa saja yang bisa kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting bagi kita bagaimana caranya untuk kita menjadi orang-orang yang berzikir, yang tentunya hasil daripada zikir itu bukan saja kita akan dapati di dunia ini, pasti di akhirat tentunya lebih dari apa yang kita dapati. Inilah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sudah kita simak pengalaman ilmu dari sahabat guru tercinta. Zikir yang terus diistiqomahkan, insya Allah akan membawa perubahan. Itulah yang disebut dengan keajaiban dalam zikir. Mudah-mudahan zikir betul menjadi perisai, menjadi junah dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pecinta Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala
Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. يا عليم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا قديم في الأزال أنت اللطيف لطيفنا التزال وأنا عزيز ما قد نزال للفاتحين قد بالشهيد يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا Pemirsa, indahnya TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beginilah Allah mengingatkan kita melalui majlis ilmu, majlis zikir, tapi pada akhirnya kesempurnaan bukan lagi milik kami. Kita hanya punya kemampuan ikhtiar untuk menjadi pelantara baiknya orang-orang yang beriman, untuk menjadi pelantara semakin bagusnya masyarakat, warga, keluarga, kekasih kita, yang pada akhirnya kemampuan zikir ini ternyata menjadi majlis nasihat, majlis ilmu yang satu sama lain saling mengingatkan. Karena itu kembali kita simak yang akan disampaikan oleh abangku tercinta Ustaz Muhammad Arifin Ilham. Karena itulah yang diusung Indonesia Berzikir. Subhanallah. Ya, dimulai dari perbaikan diri, terutama diri Arifin, ya, keluarga, sahabat terdekat, dari dakwah fardiyah, ahliyah, khususiyah, umumiyah. Sehingga dakwah itu bukan lagi profesi, tapi dakwah itu hobi setiap mukmin. Tidak ada kerja, amal terbaik, napas terbaik, harta terbaik, ilmu terbaik, jabatan terbaik, popularitas terbaik selain untuk dakwah. Allahu Akbar. Orang bilang, wah ngetop tuh, naik daun ulat. Ya, jadikan semuanya di media dakwah. Orang beriman tuh tahu persis tujuan hidup, peranan hidup, tugas hidup, pedoman hidup, teladan hidup, alat hidup. Ini alat semua ini, buku ini alat. Semuanya media ini alat. Popularitas itu alat. Keluarga itu alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan itu ada doa yang selalu dipanjatkan di penghujung malam. Allahumma ja'alni abdan lak wa ja'alni alatan aw wasilatan lil muqaribina aw muqtaribina ilaika. Ya Allah, jadikan hamba sebagai hamba-Mu
Dan jadikan hamba sebagai alatmu, wasilahmu yang membuat semuanya mendekat kepada Allah. Negeri ini tidak bisa terang dengan caci maki. Maka sebagai anak bangsa, hamba Allah yang beriman kepada Allah, kita bertanggung jawab dengan keadaan bumi ini. Kita berdakwah dengan terus melakukan perbaikan-kebaikan. Karena itulah lahirlah pribadi berzikir. Pribadi berzikir itu tidak serta-merta langsung jadi pribadi berzikir. Itu buah dari mujahadah hamba yang terus mendekat kepada Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang terindah, al-asmaul husna. Tapi juga Allah mengingatkan, wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Jauhilah orang-orang yang menggunakan nama Allah, yang menggunakan zikir tidak untuk Allah. Bukan untuk membesarkan Allah, tapi untuk membesarkan dirinya. Ya. Atau zikir untuk kepentingan politik. Makanya ada majelis zikir politik. Ya. Ada lagi majelis zikir pengobatan. Ujung-ujungnya pengobatan dia. Bahkan bersembunyi dukun-dukun di balik zikir. Subhanallah Allah. Nah, itu sudah disebut dalam Al-Quran. Sudah disebut. Makanya zikir yang utuh itu adalah zikir benar-benar karena Allah. Ridha Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Itu dibaca selalu di penghujung malam itu. Kukuhkan nawa itu kita. Aku ingin ridhamu ya Allah. Dan hanya ridhamu yang hamba incar-incar. Allah ma'ati hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allah ma'ati ma'rifataka wa mahabbataka ya Allah. Selalu minta itu dia kepada Allah. Karena itu Allah tujuannya. Kalau sudah Allah tujuannya, maka Rasul teladannya. Hiduplah sunnah-sunnah Nabi. Makanya Arifin mengajak diri Arifin ikhwatul iman, bangun salat malam, ya kan? Tadabbur Quran, berjamaah di masjid, salat duha, sedekah, jaga wudu, istighfar, zikir, sholawat setiap kesempatan, duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, bersahabat dengan orang-orang soleh, mendekat ulama yang istiqamah. Allahu Akbar, menyayangi siapapun, rendah hati, tidak sombong, tidak merasa paling suci dan sebagainya. Allahu Akbar walillahil. Ini pakaian putih, kok pakaian putih? Ini hanya ikhtiar ya, kawan. Supaya dengan begini kita terjaga. Kalau begini kan gak mungkin maksiat. Rasul teladannya. Nah, kalau sudah Rasul teladannya, maka dunia jadi majelis zikir. Jadi tidak ansih hanya di majelis. Bukan hanya ada ustadz TV. Di TV doang dia jadi ustadz. Udah itu turun dari ceramah TV udah gak jadi ustadz lagi dia. Dakwah itu harus siqah. Jangan main-main dengan dakwah. Kita mengajak ke jalan Allah. Kabura ma'atan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besarlah kemurkaan Allah pada mereka yang berkata kebaikan, dakwah tapi tidak mengamalkannya. Murka Allah ikhwah, siqah. Jangan jual ayat Allah dengan murah. Kalian berdakwah di jalan Allah jalla jalaluhu. Jangan main-main dengan dakwah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian ada saatnya marah juga orang berzikir itu. Marah kalau dipermainkan ayat Allah, kalau ditipu umat ini, marah. Kalau ngundang yang miskin gak mau datang. Kita datang kemarin ke pelosok-pelosok, sampai kemarin ke yang terakhir, sampai ban kempes, mobil AC meledak. Ya Allah ya, sama Bang Haris. Serang itu ada ibu-ibu yang subhanallah mau meluk Ustadz. Ustadz mundur begini. Ibu, tolong Ustadz. Nggak boleh ibu bukan mahram Ustadz. Ya. Tolong ajak saya ke surga. Nangis Arifin. Ya Allah, ya Arifin juga banyak dosa. Allahu Akbar. Jadi, indah pribadi zikir itu ya Allah. Dunia ini jadi majelis zikir. Di mana kapan bagaimanapun dia berzikir kepada Allah. Bumi ini jadi masjid. Rumah, kantor, hotel, rumahnya jadi musalla. Allahu Akbar. Kemudian meja kerja, tempat duduk, hamparan sejadah yang panjang. Bicaranya dakwah. Nggak ada pembicaraan selain itu yang terbaik. Makanya tadi dakwah di mana aja. Lapangan badminton, di kereta api. Ya kita dakwah di mana aja. Pokoknya seneng dakwah. Preman, dakwah. Semuanya seneng. Kemudian Allahu Akbar, diam zikir, napas tasbih. Kenapa? Karena setiap helaan napas dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mata rahmat, melihat dengan kasih sayang, nggak ada kebencian. Kemudian telinga terjaga, pikiran baik sangka, husnuzan, tidak sinis dan tidak suka memponis. Sebiadab-biadab manusia, selama hidup masih ada peluang hidayah Allah. Makanya Afin berkali-kali nemuin Pak Dudung, nggak kapok-kapok, dicuekin, datang terus, ini pergok lah tuh. Nah, ayo, mau kemana? Tangkap. Nah, itu. Iya Bang Hadat dari Bujangan juga sama Arifin. Ada berubah dari Arifin Bang? Nggak ada. Yang ada perubahan sekarang. Beda dari 2, itu aja kan? Abang masih 1, itu aja yang berubah. Ya, Allahu Akbar.
Ya Nah, Allah. kemudian kesibukannya akhirnya apa? Dalam perbaikan, kebaikan. Terus kita menerima nasihat-nasihat, kritikan-kritikan untuk perbaikan diri kita dan negeri yang kita cintai ini. Maka siapapun yang berzikir sungguh-sungguh karena Allah, dia akan menikmati ibadah, dia akan semangat amal saleh, akhlaknya akan mulia, sibuk dalam perbaikan kebaikan. Itulah yang kita mohon melalui zikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amin. wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampuni semua dosa kami, dosa Arifin ya Allah, Amin, ya dosa jamaah zikir, dosa semua yang menyaksikan kaum mukminin, mukminat yang mengangkat tangan ya Allah lewat televisi Republik Indonesia ini ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Beri hidayah pada yang menyaksikan dan semua kami ya Allah, semakin dekat kepadamu ya Allah. Rahmati ampuni kedua orang tua kami, guru-guru yang bimbing kami mengenalmu ya Allah. Rahmati ampuni seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, jadikanlah kami hambamu yang senantiasa engkau jaga ingat kepadamu. Rabbana inna ala dzikrika, tolong kami selalu ingat kepadamu di mana, kapan, bagaimanapun. Luruskan nawaitu hidup kami, hiasi dengan kemuliaan akhlak ya Allah, kesenangan ibadah, kerendahan hati, kasih sayang ya Allah. Tancapkan di hati kami kekuatan, keindahan iman, kenikmatan bertauhid kepadamu. Selamatkan kami dari kekufuran, kemusyrikan, kefasikan, kemunafikan, terutama keinginan maksiat, cabut pada diri kami. Amin ya Allah, amin. Siqahkan kami di jalanmu, istiqomahkan kami di jalanmu, wafatkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara, Allah bimbing kita, yang pada akhirnya zikir ini membawa perbaikan dan kebaikan untuk kita semuanya. Tentu kami yang hadir bukan lagi manusia yang paling sempurna, banyak khilaf, banyak salah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada pemirsa semuanya minta ridho, minta ikhlas, minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu